Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3F ingin mempresentasikan kasus kami, diabetes mellitus tipe 1 yang mengalami ketoasidosis. Langsung saja, diabetes mellitus tipe 1 adalah kelainan sistemik akibat terjadinya gangguan metabolisme glukosa yang ditandai oleh hiperglikemia kronik. Keadaan ini disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas, baik oleh proses autoimun maupun idiopatik, sehingga produksi insulin berkurang bahkan berhenti. Sekresi insulin yang rendah mengakibatkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian faktor resiko diabetes mellitus terbagi atas dua, yang termodifikasi dan yang tidak termodifikasi. Yang tidak dapat termodifikasi terdiri atas ras dan etnik, kemudian riwayat keluarga dengan DM atau genetik, kemudian usia dan riwayat kelahiran. Di mana riwayat kelahiran ini pada bayi yang lahir berat badan rendah atau berat badannya berlebih akan mengalami mempunyai faktor risiko terjadinya diabetes mellitus. Kemudian faktor risiko modifikasi ini terdiri atas berat badannya berlebih, itu dapat memicu terjadinya atau menjadi faktor risiko. Kemudian obesitas abnormal, kekurangan aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, diet yang tidak sehat, merokok, dan stres. Adapun patofisiologi DM tipe 1 terjadi pada 10% dari semua kasus diabetes. Secara umum, diabetes tipe 1 ini berkembang pada anak-anak atau awal masa dewasa yang disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas akibat autoimun, sehingga terjadi defisiensi insulin yang absolut. Reaksi autoimun umumnya terjadi setelah waktu yang panjang antara 9 sampai 13 tahun yang ditandai oleh adanya parameter-parameter sistem imun ketika terjadi kerusakan sel beta pankreas. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya autoimun tidak diketahui, tetapi proses itu diperantarai oleh makrofag dan limfosit T dengan autoantibodi yang bersirkulasi ke berbagai antigen sel beta, misalnya antibodi sel islet, kemudian antibodi insulin. Kemudian masuk pada kasus JL, seorang wanita berusia 25 tahun, berat badan 60 kg, dengan 8 tahun sejarah diabetes mellitus tipe 1. Cukup terkontrol dengan baik dengan 24 unit insulin Glargin plus dosis awal insulin Lispro. Pada tanggal 11 Januari 2019, keluarganya membawanya ke unit gawat darurat di sebuah rumah sakit X, di mana ia mengeluhkan sakit perut, mual, dan muntah. Menurut keluarganya, JL baik-baik saja sampai hari yang lalu sebelum masuk ke rumah sakit. Ketika dia bangun dengan mual, muntah, diare, dan kedinginan. Karena dia tidak dapat makan, dia tidak menggunakan insulin pagi yang seperti biasanya dia gunakan. Kemudian gejala GI-nya berkembang dan dia dibawakan ke gawat darurat ketika dia menjadi lesu. Pemeriksaan fisik menunjukkan seorang wanita yang kelihatan buruk, lesu tetapi responsif. Suhunya 37 derajat Celcius, tugar kulitnya buruk, selaput lendir kering, dan bola matanya mengerut dan tatapannya lembut. Dalam pemeriksaan paru-paru, JL pernafasannya dalam. Pemeriksaan jantung masih dalam batas normal. Dalam posisi terlentang, denyut nadi JL adalah 115 denyut per menit. Itu termaksud tidak normal. Dan tekanan darahnya 105 per 60 mm Hg. Dalam posisi tegak, denyut nadinya meningkat menjadi 140 kali per menit.
dan tekanan darahnya turun menjadi 85/40 mm Hg. Dari hasil laboratorium Nona JL ditemukan glukosa darah 750 mm Hg ini sangat tinggi, kemudian kadar natriumnya meningkat, kemudian kaliumnya juga meningkat, klorin meningkat, HCO3 dalam batas dia menurun, kemudian serum kreatinnya juga meningkat, hemoglobinnya normal, hematokritnya meningkat, jumlah sel darah putihnya juga meningkat, kemudian pita itu normal, neutrofil polimorfonuklear itu meningkat, limfositnya normal, keton serum sedang pada pengenceran 1:10 normal negatif, urinalis menunjukkan glukosa 2% normal, keton sedang normal, pH 5,5, gravitasi spesifik meningkat, kemudian tidak ditemukan sel darah merah pada saat pemeriksaan, kemudian tidak ditemukan bakteri dan atau gips. Kemudian hasil darah arteri pH-nya menurun, kemudian pemeriksaan PCO2 itu menurun, kemudian PO2-nya meningkat. Dan selanjutnya adalah menganalisis kasus yaitu SOAP. Di sini data subjektif pasien, nama pasien Nyonya JL usia 25 tahun, keluhan pasien mengeluhkan sakit perut, mual, muntah, diare, kedinginan, dan gejala gangguan gastrointestinal. Riwayat medis tidak ada, riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 1. Adapun data objektifnya di sini sudah tercantum, teman-teman bisa menjeda atau memberhentikan video ini selama 30 menit, maksud saya 30 detik untuk membaca data laboratorium ini, karena datanya sama saja seperti pada kasus di atas tadi. Kemudian masuk pada asesmen problem medis yang pertama, DM tipe 1. Data subjektif objektifnya itu kandungan glukosa dalam urin 750 mg per dl, terapi sebelumnya 24 jam unit list insulin glargin plus dosis awal insulin lispro. DRP-nya ada indikasi dan ada obat. Rekomendasi untuk pengganti atau apapun tidak ada. Kemudian yang kedua, hipotensi. Di sini bukan hipertensi tapi hipotensi. Tekanan darahnya 85/40 mm Hg. Terapi sebelumnya tidak ada, DRP-nya ada indikasi dan tidak ada obat. Kemudian gangguan intestinal, sakit perut, mual muntah, diare, dan kedinginan. Terapi sebelumnya tidak ada, DRP-nya ada indikasi dan tidak ada obat. Rekomendasinya kami memberikan omeprazol 2 kali 1 kapsul 20 mg. Kemudian diare, DRP-nya ada indikasi dan tidak ada obat. Untuk itu kami merekomendasikan loperamid 2 kali 2 tablet 2 mg diikuti 1 tablet setiap BAB. Kemudian dehidrasi. Di sini tugor kulit buruk, lapisan lendir kering, dan bola matanya mengerut dan tatapannya lembut. DRP-nya ada indikasi dan tidak ada obat. Terapi sebelumnya tidak ada. Dan rekomendasi dari kami NaCl 0,9%, 1 jam 1 liter, dan jam berikutnya 1 liter selama 2 jam, dan jam berikutnya 1 liter selama setiap 4 jam sampai mencapai kondisi rehidrasi. Kemudian masuk pada planning terapi farmakologi. Di sini pemberian insulin lispro plus glargin itu tetap dilanjutkan. Efek sampingnya lipodistrofil, reaksi alergi lokal dan sistemik, kemudian hipoglikemia.
Kemudian pemberian omeprazol golongan PPI untuk mengatasi gastrointestinalnya. Aturan pakai 2 kali 1 kapsul 20 mg sebelum makan. Efek sampingnya sakit kepala, ruam kulit. Kemudian pemberian ceftriaxone golongan cefalosporin generasi 3 untuk mengatasi jika terjadi infeksi, karena pada pemeriksaan laboratorium terdapat sel darah putih yang meningkat. Kemudian loperamid untuk mengatasi diarenya. Aturan pakai 2 kali 2 tablet 2 mg diikuti 1 tablet setiap selesai BAB. Efek samping mulut kering, pusing, sakit kepala, mual, gangguan lambung, ruam kulit, dan frekuensi BAK meningkat. Kemudian pemberian larutan NaCl 0,9%. Nah, ini untuk mengatasi dehidrasi dari pasien, di mana aturan pakainya 1 liter selama 1 jam dengan kecepatan 15 sampai 20 mili per kilogram BB per jam. Nah, untuk terapi non farmakologinya di sini mengonsumsi makanan tinggi serat dan rendah lemak seperti gandum, sayur, dan buah-buahan. Kemudian disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan karbohidrat yang tinggi, melakukan olahraga dan meningkatkan fungsi fisiologis tubuh, dan dapat mengurangi kadar glukosa darah dan meningkatkan sirkulasi darah. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, untuk terapi yang tadi non farmakologi itu bisa dilakukan pas selesai keluar dari rumah sakit. Nah, untuk yang istirahat yang cukup bisa dilakukan pas saat di rumah sakit. Kemudian monitoring ini di antara lain memonitoring pola hidup pasien yang mana sudah disarankan pada terapi non farmakologi. Kemudian memonitoring kepatuhan pengobatan yang telah disarankan kepada pasien, memonitoring efektivitas obat yang ditandai dengan penurunan kadar gula darah, peningkatan rehidrasi, kontrol diare dan mual muntah pasien. Kemudian memonitoring efek samping yang bisa ditimbulkan pada obat insulin Lispro, diantaranya yaitu lipodistrofil, reaksi alergi lokal dan sistemik, dan hipoglikemia. Kemudian memonitoring efektivitas penggunaan obat omeprazol, loperamid, ceftriaxone, dan larutan NaCl 0,9% sebagai larutan rehidrasinya. Kemudian memonitoring efek samping dari omeprazol, loperamid, dan larutan NaCl, dan kemudian ceftriaxone yang diberikan. Dan terakhir memonitoring kadar natrium, kalium, klorin, HCO3, serum kreatinin, hematokrit, neutrofil, pulmonuklear, pH, gravitasi spesifik, denyut nadi, dan tekanan darah yang diharapkan dapat menjadi normal kembali. Dan yang terakhir adalah KIE. KIE diantaranya informasikan kepada pasien cara penggunaan obat Lispro dan pengobatan diabetes biasanya diambil sebelum waktu makan atau bersama dengan makan, dan ini digunakan dengan cara injeksi di bawah kulit. Informasikan kepada pasien untuk menghindari gula dan asupan lemak jenuh yang dapat memperparah diabetesnya. Informasikan kepada pasien bahwa penyakit ini merupakan penyakit kronis yang belum dapat disembuhkan. Namun, dengan pengobatan gaya hidup dan pengobatan teratur, penyakit ini dapat terkontrol sehingga mencegah terjadinya komplikasi. Kemudian, informasikan kepada pasien mengenai cara penggunaan insulin yang tepat dan mengenai dosis insulin yang harus diinjeksikan, karena jika berlebihan maka akan menyebabkan hipoglikemia. Nah, di sini juga bisa disarankan untuk pasien tuh lebih berhati-hati dalam menggunakan insulin ini.
Kemudian informasikan kepada pasien di mana diabetes cenderung mengalami kondisi di mana kadar gula darah terlalu rendah atau hipoglikemia. Akibatnya penggunaan insulin atau karena kurang makan. Kondisi ini dapat membuat pasien merasa gemetar, pusing, berkeringat dingin, rasa lapar, sakit kepala, kulit pucat, emosi labil, sulit memusatkan perhatian, bingung atau rasa kesemutan di sekeliling mulut. Hal ini bisa diatasi dengan mengonsumsi makanan yang mengandung kadar gula tinggi seperti permen, minuman manis, atau jus buah yang mengembalikan kadar gula darah ke angka yang normal. Selain itu, pengidap hipoglikemi juga dianjurkan untuk mengonsumsi makanan berkarbohidrat yang bisa dengan cepat diubah menjadi asupan gula oleh tubuh seperti nasi, roti, sereal, biskuit. Kemudian, memberikan informasi kepada pasien dan keluarga pasien tentang efek terapi dan efek samping yang mungkin ditimbul selama pengobatan, yang bisa timbul selama pengobatan. Jadi, pasien dan keluarga juga harus tahu apa saja gejalanya dan bagaimana cara penanganannya. Kemudian informasikan kepada pasien untuk senantiasa mengimbangi terapi farmakologi dengan terapi non-farmakologi untuk menunjang proses pemulihan. Jadi, terapi non-farmakologi dan farmakologi itu harus berjalan agar pemulihan pasien terjaga dan terhindar dan tidak dapat mencegah peningkatan kadar gula darahnya atau dapat mencegah terjadinya hipoglikemia. Kemudian mengedukasikan kepada pasien dan keluarga agar menjaga pola makan hingga tidak terjadi gastrointestinal kembali atau kekambuhan seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian PPT dan penjelasan dari kami, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan untuk pertanyaannya bisa diajukan pada forum diskusi di grup, dan untuk pertanyaan maksimal 2 pertanyaan. Terima kasih.